Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tapasari dari kelas 5A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru dalam pengelolaan kelas. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas merupakan sebuah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas belajar yang optimal dan mengembalikannya jika terjadi gangguan pada proses belajar dan mengajar. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal yang dapat terjadinya proses belajar mengajar. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke peran guru dalam pengelolaan kelas. Nah, yang pertama ada guru sebagai pengelolaan kelas sendiri. Nah, di mana guru itu memimpin dan memimpin jalannya proses belajar mengajar, menangani masalah atau hambatan yang terjadi selama proses belajar mengajar. Misalnya saat jam pelajaran ada anak yang tidak fokus, lalu banyak yang mengantuk gitu kan di dalam kelas. Maka guru harus mampu mengatasi dengan solusinya sendiri, misal dengan bermain games atau ice breaking untuk mengembalikan suasana semangat belajar mereka. Lalu yang kedua ada guru sebagai fasilitator, yaitu guru berusaha memberikan fasilitas yang diperlukan itu selama proses belajar mengajar sehingga siswa mampu menerima materi secara optimal. Itu misalkan biasanya guru sebagai fasilitator ini berkaitan dengan kasus tentang tempat duduk yang nyaman untuk siswa, yang memudahkan siswa dalam menjalani pembelajaran. Misalnya mengatur meja belajar anak-anak itu enaknya bagaimana gitu kan, bisa di letterukan biasanya atau enggak di rolling gitu kan, supaya anak-anak itu merasa adil gitu belajarnya, tidak yang di depan terus atau yang di belakang terus kan, tidak gitu kan, disesuaikan dengan misal anak yang minus matanya yang nggak bisa lihat dari jauh gitu kan, tulisannya itu kan tulis bisa dipindahkan ke depan gitu, dengan alasan jika anak itu adalah matanya minus dan tidak bisa melihat dari jauh gitu. Selanjutnya ada guru sebagai motivator. Nah, guru yang mampu membangkitkan semangat belajar siswa, menjelaskan secara konkret kepada siswa apa saja hal yang akan didapat di akhir pelajaran, lalu memberi reward terhadap prestasi siswa dan memotivasi siswa yang belum bisa mendapat reward supaya lebih semangat dalam belajarnya. Jadi biasanya anak-anak itu akan lebih semangat jika mereka akan mendapatkan hadiah di akhir pelajaran atau ketika dia mampu menjawab pertanyaan guru, atau dia berani bertanya kepada guru, itu harus diberi reward karena siswa pasti akan bangkit semangat belajarnya ketika mereka diapresiasi oleh guru, diperhatikan, mendapat perhatian guru. Itu membuat psikologis mereka lebih membaik dalam belajar. Selanjutnya ada guru sebagai demonstrator. Nah, guru sebagai demonstrator itu guru yang mampu memberikan contoh atau memperagakan penggunaan alat dan media untuk mengerjakan tugas atau materi, dan memperagakan penggunaan alat dan media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar gitu. Nah, biasanya guru jika akan mempersiapkan pembelajaran banyak metode gitu kan. Nah, biasanya yang metode demonstrasi itu akan menggunakan alat peraga atau berbagai macam alat peraga untuk memudahkan siswa untuk memahami materi begitu. Jadi kan anak-anak itu biasanya lebih
mengerti, lebih paham materi jika mereka lihat langsung prosesnya gitu kan. Misal untuk kelas SD biasanya kalau sekolahnya udah bagus gitu kan, punya fasilitas lab gitu, mereka bisa lihat partikel-partikel yang ada di makhluk hidup lainnya seperti di daun gitu kan. Atau biasanya ada praktek mengupas kulit gitu kan, membedakan mana jaringan ini dan jaringan ini gitu kan, jaringan epidermis gitu kan. Nah biasanya seperti itu, jadi tidak hanya terpaku pada gambar saja gitu, jadi mereka bisa melihat langsung nyatanya seperti apa gitu kan di dalam pelajaran, maka dia akan lebih mengerti gitu. Nah itu adalah peran guru sebagai demonstrator gitu. Bisa juga alat peraga yang lain, misal pakai sosiodrama gitu kan di pelajaran IPS itu bisa. Lalu selanjutnya adalah guru sebagai mediator. Nah guru sebagai mediator adalah guru yang sebagai perantara dalam usaha untuk merubah tingkah laku siswa dan juga untuk upaya guru menyediakan dan menggunakan media pembelajaran. Contohnya adalah guru merubah perilaku siswa, yaitu memberi pengarahan pada siswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran gitu. Jadi pada dasarnya siswa itu harus dibimbing sampai bisa gitu kan, yang belum bisa juga harus dibimbing lagi lebih dekat oleh gurunya gitu, lebih intensif gitu oleh gurunya gitu kan, agar siswanya tidak ketinggalan dengan siswa-siswa lainnya gitu yang sudah mampu menggunakan media pembelajaran tersebut gitu. Lalu ada guru sebagai evaluator. Ini yang penting adalah guru memantau perkembangan hasil belajar siswa secara keseluruhan dan berkesinambungan, juga membuat rangkuman guna meningkatkan kompetensi siswa. Nah, evaluator ini penting karena dapat mengetahui pembelajaran apa yang akan dilakukan kita ke depannya. Jadi mengevaluasi semuanya, yaitu termasuk pembelajaran yang guru buat gitu kan, menggunakan metode apa, media apa, atau model pembelajaran apa, cocok atau tidak digunakan di kelas tersebut gitu. Dan siswa juga bisa mengevaluasi diri mereka sendiri untuk mengetahui sampai mana mereka mengerti akan materi tersebut gitu kan. Jika belum, mereka bisa mengulang lagi, atau istilahnya adalah mereka belajar ulang atau remedial gitu kan. Nah itu biasa sangat penting bagi guru untuk menggunakan evaluasi seperti itu. Nah sekian dari peran-peran guru dalam pengelolaan kelas. Semoga kalian dapat memahaminya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Intan Tatasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.